kita mulai dari urutan. Nah, urutan di dalam analisa. Kita akan mulai urutan di dalam analisa dulu ya. Oke, saya coba untuk persiapkan dulu. Ini urutan di dalam analisa. Oke, saya mulai dari step by step atau urutan dalam analisa ini. Biar nanti gampang di dalam nanti mempraktekkan ya, step by step analisa. Termasuk analisa itu nanti mengetahui apakah ini akan lanjut atau berbalik. Yang pertama selalu kita lihat 5 hingga 10 candle terakhir. Perhatikan nanti 5 hingga 10 candle terakhir sebelumnya ya. Jadi kalau 5 itu sudah signifikan maka cukup ya. Kalau mungkin 10 candle signifikan nanti kita bisa lihat ada tampak di sana, maka 10 candle itu. Dan itu sebenarnya tidak cukup hanya 10. Ya, ini adalah mewakili dari pergerakan yang paling mempengaruhi. Nah, setelah ketemu dengan petunjuk yang ada dari 5-10 candle terakhir, maka dari sini kita harus bisa memperkirakan ya, memperkirakan atau buat perkiraan kemana dia akan mendominasi. Jadi kemana arah dulu ya, kemana arah itu. Kalau sudah ketemu, maka langkah selanjutnya itu adalah mencari atau menentukan ya, area pentingnya itu di mana. Kalau dia turun, maka di mana support yang bisa menghalangi. Kalau dia melawan tren naik, maka di mana area retracementnya. Kalau dia sudah panjang, maka di mana area range-nya. Itu dicari dulu ya. Kemudian ada retrace, kemudian ada range. Kemudian langkah ketiga, ketika sudah ketemu, oh arahnya mau naik, berarti kita cari resisten ya. Oh resistennya di mana? Oh itu ada di resisten di sana, atau misalkan itu berbenturan dengan resisten. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari di mana kita menempatkan entry ya, mencari di mana kita menempatkan entry-nya. Maka selanjutnya, langkah selanjutnya adalah berkaitan dengan entry point ya. Yang selanjutnya berkaitan dengan entry point-nya atau titik entry-nya ya. Oke, kita coba untuk selanjutnya kita buatkan ini yang kita mungkin baru buka candle di jam berapapun kita tidak tahu ya, mungkin pagi atau siang atau mungkin sore ya. Nah, andaikan kita membukanya sudah seperti ini misalkan, berarti sudah banyak candle yang muncul ya, jam 6 misalkan jam 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10 siang ya, jam 10 hingga jam 11 siang misalkan baru kita baru lihat chartnya atau baru monitor. Maka yang pertama kita lakukan tadi strukturnya atau urut-urutannya, kita lihat kira-kira candle-candle terdekat itu ada pengaruh signifikan apa enggak. Kalau kita hitung 5-10 candle terakhir, kira-kira itu dia mengarah ke atas ya, karena hijau-hijau semua mengarah ke atas. Maka di dalam benak kita harus kita perkirakan ini akan naik, tapi adakah penghalangnya gitu ya. Jadi lihat sisi sebelah kiri, apakah yang kita perhatikan di situ terbentur oleh support atau resisten. Kalau di atas, apakah terbentur dengan area retracementnya, apakah terbentur dengan range-nya. Nah, sekarang kita mulai dari support resisten, karena naik kita cari resisten. Mana yang terdekat, yang berdekatan saat ini, maka ada sumbu di sini, ada sumbu sebelah kiri. Nah, itu berarti resisten, tarik ke kanan. Ini berarti resisten. Itu artinya bullish itu bisa terhalang oleh resisten dan bisa mantul kembali ke bawah. Oke. Jadi pertama kita lihat resisten ya, karena naik. Yang kedua retracementnya ya, retracementnya. Karena arahnya ini melawan dari tren turun sebelumnya ya, maka tarik dari atas ke bawah ini swingnya.
kira-kira sampai di mana? Di atas. Kalau kita melihat dari angka yang terbentuk di sana, saya tandai yang di 50 dan 61,8 gitu ya. Satu. Iya. Oke, saya coba untuk tandai di mana tadi ya, sini ya. Kasih warna yang berbeda. Oke. Begitu naik kita tandai di situ ya. Jika dia tidak bisa ditutup di atasnya, maka akan berpeluang memantul. Itu yang harus kita simulasikan. Karena ini berada di wilayah retracement, berada di wilayah koreksi. Ya, sehingga terhalang. Ya, bisa terhalang kekuatan bullish itu oleh area retracementnya. Jadi apakah ini kita bisa entry dengan begini? Belum bisa entry karena merahnya baru kecil. Nah, untuk bisa entry setidaknya setengah dari gabungan dua candle hijau di atas ini ya, antara hijau kecil dan tebal, sehingga kira-kira di sini kita baru bisa entry sell itu di situ. Kalau kita logika, maka merah nanti minimal setengah dari, lebih dari setengah dari body dua hijau ini. Nah, sekarang kalau ini berpeluang berbalik, maka kira-kira sampai di mana? Kita hitung lagi. Menghitungnya dari mana? Sekarang arahnya naik hijau dan merah, maka dari bawah ke atas. Nah, sehingga nanti kita bisa mengujinya kekuatan bearish itu sampai di sumbu di sini. Maka ketika kita entry sell 2335, setidaknya maksimal nanti berada di sini ya, di 2327 ya. Kalau kita tarik sudah 700, sudah lebih dari cukup untuk kita exit sebenarnya. Kita targetkan di sini sudah cukup, lebih dari cukup untuk kita dapat profit. Lebih berhati-hati menghindari mendekati area yang di bawah. Meskipun masih bisa berpeluang sampai di situ, tapi kalau kita entry di sini sudah dapat ya sekitar 7 poin ya, 700. Nanti diuji apakah dia break ke bawah apa enggak. Kalau dia break ke bawah, maka bisa turun lagi sampai di sini. Ya kita bisa entry lagi sell di bawahnya atau sell stop juga boleh. Tetapi ketika dia tidak mampu menembus di wilayah koreksi ini, maka dia bisa kembali naik. Kembali naik itu kita uji dulu di sumbunya di sini ya, selama diingat ya, selama tidak ditutup di atasnya atau tidak break di sana, maka akan kembali turun. Tapi harus disimulasi lagi ya, jika itu harus diikuti berikutnya. Jika nanti harga itu ditutup di atas dari level psikologis ini ya, dari sumbu ini, maka diperkirakan akan naik, bahkan bisa sampai di sini ya.